Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai oleh iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus dicobai setan di padang gurun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki Santa Cecilia yang Tuhan kasihi. Yesus berpuasa 40 hari. Dia dicobai setan, iblis. Saat ini kita, pengikut-pengikut Yesus, juga berpuasa 40 hari sudah dan ke depan. Apakah kita juga dicobai iblis? Mari kita lihat jenis cobaan. Godaan yang pertama menyangkut soal makan minum, menyangkut soal perut. Orang berpuasa itu kan lapar. Ini timing yang tepat, setan masuk. "Yesus, kau puasa kah? Pasti lapar lah." "Iya toh, kau puasa pasti lapar. Kau kan Tuhan Allah, kau putra Allah. Susah apa? Tinggal kau suruh saja batu-batu ini menjadi roti." Kalau dipikir-pikir,
Oh ya, enak ya. Selain rasa lapar itu hilang, juga orang akan terkagum-kagum. Astaga, begini banyak roti. Kalau kita jadi pengikut Yesus, tinggal panggil Yesus, dan batu-batu yang kita kumpul semua jadi roti, dan kita punya kios roti, kita punya toko roti. Tawaran setan sangat oke. Tetapi Yesus tidak mau menggadai diri hanya karena soal makan minum. Dan Yesus menjawab setan, manusia hidup bukan dari roti saja. Setan kalah, Yesus menang. Godaan kedua itu menyangkut soal harta. Setan yang kalah itu membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dan di tempat yang tinggi dia memperlihatkan kemegahan duniawi. Yesus katanya, kau mau bangun kerajaan, menghidupkan lagi kerajaan Daud. Kau mau bangun kekuasaan toh? Kerajaan itu kan butuh wilayah. Ini wilayahku. Yesus, aku serahkan seluruh wilayah ini kepadamu. Dengan catatan, kau berlutut. Berlutut dan menyembah saya. Ayo. Tidak ada orang yang lihat. Hanya kita dua saja. Yuk. Ayo cepat. Yesus tidak mau jual diri. Dan ia hanya menjawab kepada setan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus menang, setan kalah lagi. Setan yang kalah itu masuk di godaan yang ketiga. Itu godaan menyangkut gengsi. Dia membawa Yesus ke Yerusalem dan di bubungan bait Allah. Pasti di pelataran bait Allah ada banyak orang berkumpul. Ini momen untuk menunjukkan gengsi. Yesus, silahkan kau jatuhkan dirimu. Ayo. Banyak orang akan terheran-heran. Siapa yang melayang-melayang itu? Terus sampai kaki terantuk ke tanah dan tidak kena batu. Tidak apa-apa. Ayo. Ini saatnya. Kalau dipikir-pikir memang ini kampanye gratis. Pasti orang akan berbondong-bondong datang. Ini dia pimpinan kita, lihat dengan tindakan akrobatik. Terjadilah sesuatu yang luar biasa. Tapi lagi-lagi Yesus tidak mau jual murah harga dirinya. Dan Yesus menjawab setan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setan gagal lagi. Yesus menang. Injil Lukas bab 4 ayat 13 berkata, setan mundur. Artinya karena dia kalah toh. Tapi jangan lupa kalimat berikutnya. Setan mundur dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Itulah waktu kita saat ini. Waktu pengikut-pengikut Yesus menjalani kehidupan di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki Santa Cecilia yang Tuhan kasihi, tema APP Keuskupan Timika, berjalan bersama Yesus menuju hidup baru. Dan minggu ini renungan sekitar bersama Yesus menghadapi tantangan. Bersama Yesus kita menghadapi godaan.
Setan menunggu waktu yang tepat dan inilah saatnya. Dan sekarang setan mau menguji apakah pengikut-pengikutnya sama hebat, sama kuat seperti Yesus, guru dan Tuhannya. Kita masuk godaan yang pertama. Coba Anda amati fenomena jual beli tanah di Timika. Rata-rata tangan pertama sudah hampir tidak ada. Artinya orang asli Papua, khususnya Amungme dan Komoro, mereka sudah serahkan jual tanah itu kepada tangan yang kedua. Dan tangan kedua itu adalah pendatang. Anda tahu apa yang terjadi? Saya Pastor Amandus. Sejak tahun 80 saya ada di sini. Timika belum ada. Kota Timika ini belum ada. Pusatnya Kokonau dan sedikit Mapurujaya. Tanah ini tanah Kaboro. Dan apa yang terjadi? Tanah dijual. Dijual dengan begitu murah. Dan banyak orang berlomba-lomba untuk membelinya. Kemudian dari tangan yang kedua dijual lagi, dibikin kapling-kapling. Pemilik tanah dia dapat uang. Apa yang terjadi? Saya bertemu umat saya, paroki katedral. Dia jual tanah yang luas. Dari miliaran itu dia pergi tinggal di Jawa. Bukan berhari-hari, tahunan. Dan sesudah tahunan itu uang habis, dia pulang. Apa yang terjadi? Tanah sudah tidak ada. Tanah yang tadinya dia punya, yang sudah menjadi pemilik orang pendatang. Pendatang itu pintar. Dia sudah bangun rumah-rumah sewa, rumah kos. Dan apa yang terjadi? Pemilik tanah itu sekarang dia sewa rumah kos. Maka dia berubah. Tuan tanah menjadi orang asing. Uang ada di mana? Perut. Urusan perut. Makan minum. Yesus sedih. Dan kalau Bapak Uskup dia masih hidup, Uskup ikut menangis karena dia selalu berteriak, jangan jual tanah. Tanah itu mama dalam filosofi orang Papua. Tetapi mama dijual untuk dapat makanan dan berfoya-foya. Di sini setan menang, Yesus kalah. Godaan yang kedua itu menyangkut masalah posisi, masalah kedudukan. Apa yang terjadi? Setan membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan semua kehebatan dunia. Seperti itulah Yesus membawa pengikutnya, dan secara khusus saya Pastor Amandus dengan penuh cinta saya menyapa lembaga-lembaga adat, secara khusus lembaga adat orang-orang Papua, dan lebih khusus lagi lembaga adat Amungme dan Komoro. Setan membawa mereka dan memperlihatkan bagaimana kemegahan, kemajuan sosial ekonomi di kota Timika.
lembaga adat melihat luar biasanya perkembangan hidup sosial ekonomi kota Timika. Maka apa yang terjadi? Lembaga adat yang fungsinya harus mengatur adat, mengatur aturan menyangkut tanah, mengatur tentang kehidupan masyarakat adatnya, itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah dorong berkelahi, kelompok-kelompok, siapa jadi apa, siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara di lembaga adat yang ini, lembaga adat B, lembaga adat C. Bayangkan, satu suku bisa ada 2 lembaga adat. Tidak ada yang berani ngomong ini. Saya pastormu, dengan penuh kasih menyampaikan ini. Engkau sibuk untuk mempersoalkan siapa duduk di apa, dan engkau tidak melihat bahwa masyarakat adatmu sudah kalang kabut. Adat tidak terurus, tanah adat terlantar merana. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang mengikat dari lembaga adat. Lalu individu-individu dengan bebas melakukan transaksi jual beli tanah tanpa kontrol. Harta tanah adat hilang. Masyarakat asli menderita. Setan tersenyum, Yesus sedih. Godaan ketiga, soal gengsi. Setan membawa Yesus dan menempatkan di ketinggian bubungan bait Allah, dan dia persis mengorek gengsinya Yesus. Dia mau mengukur apakah Yesus bisa terjun untuk menunjukkan kehebatannya, gengsinya. Tapi dalam Injil kita dengar Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dari sudut ini saya ingin menyapa umat Katolik. Kita membangun gereja yang hebat-hebat. Katedral 23 miliar. SP2 ini 35 miliar. Sempan 14 miliar. Ada sebuah pertanyaan kritis dalam rangka masa puasa ini berkaitan dengan godaan gengsi. Apakah umat Katolik dengan membangun gereja-gereja ini, mereka mau kasih tunjuk kepada gereja lain atau kasih tunjuk kepada masyarakat? Lihat loh, kami gereja Katolik mampu membangun gereja yang bagus-bagus. Kalau itu gengsi, kita kalah terhadap godaan. Tapi percayalah, saya pastor yang terlibat 100% pembangunan gereja katedral dan gereja Santa Cecilia. Sedikit pun kita tidak gengsi. Kita hanya menyiapkan rumah yang layak untuk masyarakat yang bertahun-tahun sakit hati karena mereka adalah penduduk asli sini, tapi tidak punya tempat yang layak. Apakah itu gengsi? Tidak. Hari-hari ini, kalau Anda melihat di media sosial, diangkat lagi media online berita tentang pembangunan sebuah tempat ibadat 250 miliar di kabupaten ini. Dan ternyata tempat ibadah itu sebuah gereja. Seharusnya kan kita bangga. Wow, kita punya gereja 250 miliar.
Tetapi muncul pertanyaan seperti tadi, pertanyaan kepada orang katedral, SP2 dan Sempan. Untuk apa 250 miliar hanya untuk satu gereja di daerah terpencil pula? Gereja sebesar itu siapa yang pakai kah? Berapa jumlah jemaat pengguna bangunan itu? Pertanyaan yang sama untuk umat katedral Cecilia dan Sempan. Jangan-jangan ini proyek mercusuar, proyek gengsi, hanya untuk menunjukkan bahwa kami lebih dari Anda. Kami mampu membangun sebuah tempat ibadah 250 miliar. Saya bisa pakai untuk membangun 10 gereja seperti katedral. Tapi sudahlah. Dalam konteks godaan yang ketiga, gengsi, mari kita berefleksi. Mari kita berefleksi. Tema aksi puasa pembangunan minggu pertama bersama Yesus, kita menghadapi tantangan dan godaan. Dan semoga tema ini membantu kita untuk terhindar dari godaan harta, posisi, dan gengsi. Semoga tema ini membantu kita untuk menang terhadap godaan, sama seperti Yesus menang atas godaan. Sehingga setan kalah karena kita mengalahkannya. Yesus menang karena kita memenangkan godaan itu. Selamat menjalankan masa puasa selanjutnya. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita. Semoga kita sebagai pengikut Yesus mengikuti teladan Yesus Kristus, menang atas godaan. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.